Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudaraku, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat berkah, terutama hidayah dan taufiknya. Pada malam ini kita dapat bertemu kembali di majelis ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjunan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kita sebelumnya saya pernah menyampaikan bahwa ciri seseorang yang dikaruniai atau dituntun ke jalan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dikaruniai kebesaran jiwa. Kebesaran jiwa kelapangan hati. Nah, pemirsa bahasa Sunda nama kajembaran mana ya. Nah, itu antara lain didasarkan pada firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 125. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Famay yuridillah, maka siapapun yang dikehendaki oleh Allah ayyahdiyahu, bahwasannya dia dituntun ke jalan hidayahnya, yashrah sadrahu, niscaya Allah akan melapangkan dadanya, lil Islam, kepada Islam. Menurut penjelasan para mufasir, yang dimaksud dilapangkan dadanya itu antara lain yaitu qadaba ala qalbihi, Allah letakkan ke dalam hatinya nuron, cahaya. Yang dimaksud cahaya di situ adalah cahaya tauhid dan cahaya iman. Maka seketika hati orang tersebut menjadi luas dan lapang. Itu katanya di antara. Nah, kemudian dijelaskan oleh Ibnu Abbas ya, bahwa yang dimaksud dengan dilapangkan hatinya
yaitu adalah dilapangkan dengan cahaya tauhid dan iman. Nah, lalu satu ketika sahabat bertanya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah tanda-tanda bahwa orang itu telah dicerahkan hati dan jiwanya dengan cahaya tauhid dan cahaya iman?" Nah, lalu beliau menjelaskan ada 3 tandanya yang paling utama. Pertama, ada kerinduan dalam dirinya untuk selalu ingin mendapatkan kebahagiaan di kampung keabadian. Maksudnya kebahagiaan akhirat. Al-inabatu ila daril khulud, itu bahasa Rasulullah. Yaitu ada kerinduan untuk selalu ingin mendapatkan kebahagiaan ketika kembali ke hadirat Allah. Yang kedua, wattajaba andaril gurur, yaitu selalu menjaga jarak. Nah, menjaga jarak. Menjaga jarak dari apa? Dari tempat-tempat yang penuh dengan tipu daya. Nah, daril gurur. Nah, dan yang ketiga adalah wal isti'dad. Dia selalu mempersiapkan bekal. Mempersiapkan bekal. Dalam hidup itu kita hakikatnya kan adalah sebuah perjalanan, ya. Maka setiap kita mengarungi kehidupan kedah sing seueur nyanak bekal. Pemibade touring oge kan, piknik pasti kedah nyanak bekal. Apalagi perjalanan jauh, watazawwadu. Berbekalah kamu sekalian. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Nah, maka kata Rasulullah, ciri yang ketiga, wal isti'dadu, dia selalu mempersiapkan diri bekal untuk menghadapi al-maut qabla nuzulihi, sebelum hal itu tiba. Nah, bagaimana cara kita, ikhtiar kita dalam upaya untuk menjaga kelapangan hati, kebesaran jiwa itu? Nah, para ulama memberikan kiat dasar. Bagaimana cara kita belajar, ya, untuk belajar berjiwa besar, ya, belajar berjiwa besar. Kalau saya baca, ini ada buku Belajar Berjiwa Besar. Di sini tuntunan pertamanya adalah kita semakin serius untuk belajar bersabar. Yang kedua, bersyukur. Dan yang ketiga, tawakal. Intinya 3. Tapi setelah saya coba baca ulang beberapa referensi yang lain, saya cenderung bahwa yang diutamakan itu adalah bersyukur dulu. Bersyukur dulu. Baru kemudian bersabar. Baru kemudian tawakal. Karena itu tema kita hari ini adalah dahsyatnya bersyukur. Bagaimana dahsyatnya kita bersyukur. Apalagi kita sekarang dalam suasana memperingati, itu mungkin dalam bahasa agama lebih tepat tasyakur bin nikmah, ya. Kita mengungkapkan rasa syukur atas nikmat Allah, ya, yang amat sangat luar biasa, tidak ternilai harganya, yaitu terutama nikmat kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan. Maka kalau kita cermati lebih seksama, mengapa
kita harus benar-benar mengungkapkan rasa syukur ini kepada Allah. Karena seperti diakui oleh para pendiri negara yang kita cintai. Coba kita baca itu secara lebih seksama. Kalau tidak salah di alinea keempat, ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dengan sangat jelas, ya, dikatakan atas berkat rahmat Allah. Oh, itu kalimat pertama. Atas berkat rahmat Allah. Nah, baru kemudian disusul dengan kalimat yang lain. Atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur seluruh bangsa Indonesia. Oh, yang melahirkan semangat juang. Tapi yang pertama dan utama itu adalah karena rahmat Allah. Sebab jika bukan karena rahmat Allah, mustahil terwujud. Ya, itu apalagi ketika akan diproklamirkan kemerdekaan itu, wah, di situ luar biasa. Banyak keinginan-keinginan, harapan-harapan, cita-cita yang terkadang masing-masing pihak sulit untuk disatukan satu dengan yang lain. Oh, nah, apalagi kalau kemudian ada pihak-pihak yang muncul datang dengan membawa kepentingan. Wah, itu sudah lain lagi ceritanya. Maka Allah menyatakan dengan sangat jelas. Coba nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, lihat lebih seksama dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 83. Di surat An-Nisa ayat 83. Di situ ada pernyataan firman Allah, potongan ayatnya, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu. Jika bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, lattaba'tumus syaitan. Niscaya kamu akan cenderung terdorong mengikuti syaitan. Illa qalilan, kecuali hanya sedikit yang selamat. Nah, jadi disinilah mengapa kita harus benar-benar mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita coba jelaskan apa makna syukur. Ada tulisan menarik dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau ini terkenal sekali nih, penulis kitab Al-Hikam. Beliau menjelaskan bahwa syukur itu terbagi menjadi 3. Pertama, syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan, yaitu mengungkapkan secara lisan nikmat yang telah didapat. Yaitu kalau dengan lisan itu dengan minimal kita mengucapkan kalimat tahmid, ya, alhamdulillah. Itu alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Minimal kita mengucapkan kalimat itu. Kedua, syukur dengan anggota badan, yaitu syukur yang diungkapkan dalam bentuk ketaatan, ya, ketaatan. Syukur dalam bentuk ketaatan. Karena itu kalau ciri orang yang bersyukur itu, maka dia ditunjukkan lebih taat, ya, lebih taat. Itu ciri orang yang bersyukur itu, taatul mun'im. Ya. Ini pernahkah terbayangkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu dilihat dari sisi manapun itu manusia yang paling sempurna. Tapi tidak ada seorang hamba yang ketaatannya melebihi beliau. Sehingga sholatnya pun digambarkan hingga kakinya itu sampai bengkak. Nah,
sampai bengkak-bengkak. Padahal kalau secara pribadi beliau itu sudah dijamin segala sesuatunya oleh Allah. Dijamin pasti masuk surga, dijamin pasti selamat dari neraka. Beliau juga dijamin bahkan dalam setiap perjuangannya itu pasti mendapatkan kemenangan. Nah, hingga beliau menyampaikan sebuah harapan secara tersendiri, karena yang 3 jaminan itu baru untuk dirinya. Sementara belum ada jaminan yang secara khusus bagi umatnya. Nah, maka beliau kemudian menyampaikan harapan tersendiri supaya ada jaminan syafaat yang kelak diberikan kepada umatnya. Nah, tapi dengan jaminan-jaminan yang demikian itu, Nabi justru ketaatannya itu paling hebat. Ya. Nah, ketika ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu rupa itu taat ibadahnya? Apa jawab beliau? Apalam akunu abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Karena itu ada sebagian ulama mengatakan kalau ciri orang bersyukur itu terutama ditunjukkan dalam bentuk ketaatan ibadah, sholat terutama. Itu cirinya itu. Adapun kalau ciri hamba Allah yang sabar itu ditunjukkan terutama dalam ketaatan berpuasa. Itu kalau ciri taat bersyukur sekali lagi itu dengan ibadah sholat. Tapi kalau ciri orang yang bersabar antara lain banyak melatihkan diri untuk berpuasa. Maka dalam hadis dikatakan puasa itu setengah dari iman. As-shaumu nisfus sabri. Puasa itu setengah dari iman. Setengah dari sobar, maaf. Puasa itu setengah dari sobar. Was-sabru nisful iman. Dan sabar setengah dari iman. Nah, dikatakan kedua syukur dengan anggota badan, yaitu syukur yang diungkapkan dalam bentuk ketaatan. Ketiga, syukur dengan hati. Nah, bagaimana syukur dengan hati? Yaitu mengakui bahwa hanya Allah sang pemberi nikmat, bahwa segala bentuk kenikmatan yang diperoleh manusia semata-mata dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada nikmat yang datang sampai kepada kamu kecuali hakikatnya semuanya berasal dari Allah. Bahwa kemudian sampai kepada kita melalui saudara kita, melalui suami kita, ya kalau ibu-ibu, atau juga mungkin saja melalui, kalau suami sebagian melalui istri juga, ya. Ada juga yang datang melalui anak atau melalui kawan kita, andai tolan kita, itu adalah perantara. Karena itu maka agama kita mengajarkan selain kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah, maka kita juga diajarkan supaya kita berterima kasih kepada seseorang atau pihak manapun yang menjadi perantara datangnya nikmat itu kepada kita. Ada satu hadis dikatakan bahwa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia belum dianggap bersyukur kepada Allah. Karena tidak serta-merta. Ya. Bagaimana cara kita berterima kasih ya kepada orang yang telah menjadi perantara sampainya nikmat itu kepada kita? Kita doakan. Ya. Kita doakan semoga dengan kenikmatan yang diberikannya itu menjadi bertambah kebaikan dan amal solehnya, menjadi bertambah pahalanya.
Maka dalam bahasa yang populer sering kita ucapkan dengan kata-kata jazakallah ahsanal jaza. Jazakallah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas Anda dengan balasan yang terbaik. Bahkan ada juga dalam riwayat jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah membalas Anda, kebaikan Anda dengan pahala yang lebih banyak. Nah, itu salah satu cara kita mengekspresikan. Bentuk syukur orang yang berilmu adalah dengan berbagi petunjuk kepada sesama. Jadi bentuk syukur orang yang berilmu yaitu dengan cara berbagi petunjuk, berbagi pengetahuan. Jadi kalau punya ilmu itu jangan disembunyikan, jangan disembunyikan, ya. Kecuali mungkin ada yang ada yang tertentu ya Waji ya, apa namanya? Resep, resep, Bu, ibu-ibu, resep jadi resep kayak kadayana, ya. Tapi secara umum ilmu itu harus dibagikan. Apalagi ilmu yang berhubungan dengan bagaimana kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis mengatakan itu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya pula kepada orang lain. Itu jangan dianggap sepele itu. Kalau istilah orang kampung mah itu ngajar alip-alipan. Itu biasa. Itu ngajar alip-alipan. Wih, itu luar biasa. Itu ketika kita membimbing ya orang-orang yang ingin belajar membaca Al-Qur'an dengan baik. Itu kan sangat membantu. Sebab apa? Sah tidaknya sholat kita antara lain tergantung kepada apa coba? Bacaan Al-Quran kita. Terutama surat apa? Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Itu. Maka belajar membetulkan bacaan Al-Fatihah itu adalah cara syukur kita. Ya. Nah, cara bersyukur kita. Jadi bersyukur orang berilmu adalah dengan berbagi petunjuk kepada sesama. Bentuk syukur orang kaya adalah membantu mencukupi kebutuhan orang yang tak berpunya. Bentuk syukur atas anugerah jabatan dan kekuasaan adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada orang-orang yang dipimpin. Wah, ini tugas para pemimpin. Ya, tugas para pemimpin itu yaitu memberikan perlindungan, ya, dan kesejahteraan, ya, dan kesejahteraan kepada orang-orang yang dipimpin. Nah, inilah secara umum. Nah, kemudian syukur juga terbagi dua, yaitu satu syukur lahiriah dan yang kedua syukur batiniah. Ini dalam pengertian yang sederhana. Pernah sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada seorang sahabat yang lain namanya Sauban. Sauban, menurutmu bagaimana ekspresi rasa syukurmu kepada Allah? Dia berkata, yaitu dengan lisan dan hati. Ya. Bagaimana dengan lisan? Yaitu dengan zikrullah. Dengan lisan kita banyak mengucapkan zikrullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana ekspresi syukur dengan hati? Yaitu tadi mengakui. Hati kita mengakui bahwa hakikatnya seluruh nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengakui, ada pengakuan. Pernah satu ketika dalam riwayat lain saya pernah baca, itu Nabi Musa
Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang dikatakan sebagai seorang nabi yang paling sering berdialog dengan Allah. Nabi Musa itu sering ngobrol sama Allah, Masya Allah. Beliau itu berdialog dengan Allah. Nah, satu ketika penasaran, istilah bahasa anak sekarang itu kepo. Nabi Musa itu kepo, ya, penasaran. Tanya kepada Allah. Itu, ya Rabb, kalau boleh saya tahu bagaimana cara bapak kami Nabi Adam dahulu, cara beliau mengungkapkan rasa syukurnya kepadamu. Nah, itu. Bagaimana cara mengungkapkan rasa syukurnya kepadamu? Dijawab oleh Allah sederhana. Ternyata cara Nabi Adam mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah yaitu dengan mengakui, dengan pengakuan bahwa hakikatnya seluruh nikmat yang dia dapatkan hakikatnya berasal dari Allah. Pengakuan ini yang paling penting. Pengakuan ini. Nah, inilah karena itu jamaah sekalian, jadi secara garis besar praktek mengungkapkan rasa syukur itu yaitu secara lahir dan batin. Jadi secara lahiriah yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, sedangkan secara batiniah adalah mengakui dan meyakini bahwa segala kenikmatan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, apa faedahnya, hikmahnya kita banyak bersyukur kepada Allah? Apa hikmahnya? Pertama, syukur itu akan melanggengkan dan menambah kenikmatan. Jadi dengan kata lain, ketika kita banyak bersyukur kepada Allah, maka secara langsung maupun secara tidak langsung itu akan melanggengkan, akan mengikat, ya, akan mempertahankan apa nikmat-nikmat yang selama ini telah Allah berikan. Jadi kalau kita ingin menjaga agar nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini supaya tetap ada, terjaga ya pada kita, baik secara kualitas maupun secara kuantitas, maka kiat dasarnya adalah dengan kita banyak bersyukur. Jadi melanggengkan, mengikat nikmat yang telah ada. Kemudian yang kedua, sudah barang tentu dengan kita banyak bersyukur itu selain melanggengkan, mempertahankan, ya, mengikat nikmat-nikmat yang selama ini ada pada kita. Nah, juga Allah menjamin akan menambah nikmat yang ada. Oh, ini mah sudah sering kita baca ayatnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu sekalian bersyukur, niscaya pasti kami akan menambah nikmatmu. Dan jika kalian kufur, ingatlah sesungguhnya adabku sangat pedih. Ada hal yang menarik saya lihat. Kita selama ini sering membaca salah satu ayat di dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 11. Ternyata ayat itu menurut kajian para ulama salafus soleh seperti Ibnu Athaillah ini, itu ada hubungannya, kaitannya dengan kiat-kiat dasar kita dalam mengikat, menjaga, melanggengkan nikmat. Yaitu apa ayatnya yang dimaksud? Yaitu ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, itu ayatnya itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi dalam terjemah populer itu seringkali terjemahannya yaitu apa? Allah tidak akan merubah nasib. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali jika kaum itu merubah nasib mereka sendiri. Ternyata makna yang paling tepat dari ayat itu sesungguhnya adalah
Allah tidak akan merubah nikmat yang telah diberikan kepada seseorang, kepada suatu kaum. Allah tidak akan merubah nikmat. Dalam arti begini. Salah satu contoh, misalnya nikmat keamanan. Allah memberikan keamanan. Itu tidak akan serta-merta berubah menjadi ketakutan. Tidak akan berubah menjadi kecemasan. Allah berikan nikmat, yaitu kecukupan. Itu tidak akan serta-merta berubah menjadi kekurangan. Allah memberikan kelapangan, ya. Itu kan contoh nikmat itu. Sering kita menyebut nama nikmat itu sehat walafiat. Allah tidak akan merubah keamanan, kesehatan, kelapangan, ya, kelapangan. Itu rezeki dan berbagai hal kebaikan-kebaikan selama sang hamba, selama sang kaum itu mereka tetap menjaga dalam situasi tetap bersyukur kepada Allah. Itu sesungguhnya makna yang lebih tepat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat keamanan, kesehatan, kesejahteraan yang telah dikaruniakan kepada suatu kaum selama kaum itu tidak berubah pola hidup mereka sendiri. Artinya ketika dia selama ia iman, maka pasti itu akan terjaga. Selama ia taat, maka itu nikmatnya pasti akan terjaga. Tidak berubah. Naudzubillah, ya. Misalnya yang semula ada seseorang itu berubah pola hidupnya, yang semula dia taat menjadi maksiat. Misalnya, ya. Yang semula dia, apalagi naudzubillah. Semula dia iman, misalkan, ya. Kemudian dia berubah menjadi kufur, naudzubillah min, maka serta-merta kenikmatan itu akan berubah. Nikmat yang demikian tadi terjaga itu akan berubah seketika menjadi petaka. Menjadi nikmat, menjadi nikmah. Kalau dalam bahasa Arab itu ada nikmat, kalau dibaca dengan ain itu nikmat berarti anugerah karunia. Tetapi kalau diganti hurufnya dengan qaf, nikmah, itu menjadi petaka, menjadi bencana. Nah, jadi inilah ayat yang menegaskan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada seseorang, kepada suatu kaum, itu akan tetap terjaga, terpelihara, bahkan Allah akan jamin nikmatnya itu akan terus ditambah selama hambanya itu dia tetap beriman, dia tetap taat, dia berakhlak mulia. Nah, tapi kalau kemudian dia berubah pola hidupnya dari yang baik menjadi buruk, maka serta-merta kenikmatan itu pula akan berubah. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengubah keadaan nikmat yang telah Dia berikan kepada seseorang kecuali Dia sendiri yang mengubahnya. Jika seseorang bersyukur, maka sesungguhnya dia sedang meneguhkan nikmat yang telah dia peroleh. Namun jika dia kufur, sesungguhnya dia sedang membiarkan nikmatnya itu pergi. Nah, inilah. Jadi ini diantaranya beberapa hal yang perlu kita catat, ya. Pentingnya kita mengungkapkan tasyakkur bin nikmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hikmahnya tadi akan menjaga langgengnya nikmat, bahkan dia akan bertambah nikmat itu. Karena itu maka sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, nah Imam Ghazali itu menyederhanakan bagaimana cara kita mengungkapkan atau mengaktualisasikan bersyukur kita. Beliau merumuskan ada empat cara. Pertama, hibdun nikmah, memelihara nikmat.
Misalnya kita diberi nikmat kesehatan, maka cara kita bersyukur itu dengan menjaga kesehatan kita. Yang kedua, ta'atul mun'im, meningkatkan ketaatan kepada sang pemberi nikmat. Yaitu tadi diantaranya dengan sholat, diantaranya dengan saum, dengan zikir dan berdoa. Dan yang ketiga, isti'maluha fi ridha'il mun'im, mempergunakan fasilitas nikmatnya itu pada tempat yang sesuai dengan apa yang diarahkan, dikehendaki oleh sang pemberi nikmat. Dan yang terakhir adalah zikrul mun'im, banyak menyebut sang pemberi nikmat, yaitu kita berzikir, memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sudah biasa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saya kira Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu pandai bersyukur. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'al fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'al fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Selanjutnya perbanyak baca doa yang insya Allah Bapak dan Ibu sekalian sudah sangat hafal doanya. Silahkan diamini saja. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada semuanya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.